dipuaskan oleh kasih karunia setiap hari. Inilah renungan pagi ini, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saya mendorong Anda untuk mendengarkan kabar baik, kabar sukacita tentang Yesus sebagai prioritas kita sehari-hari. Saya mengerti bagaimana hari-hari kita dapat menjadi sangat sibuk. Tapi saat hari berakhir dan kita tidak mendengar apapun tentang Yesus, kita akan merasa kosong, stres, khawatir, takut, dan depresi. Yesus adalah roti hidup dan air hidup. Tidak peduli sesibuk apapun kita, sangat penting untuk diberi makan olehnya. Memang hal ini sering dianggap sepele. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin hanya mendengar tentang Yesus dapat merubah hari-hariku dan keadaanku? Kenyataannya, kebenaran tentang Tuhan tidaklah rumit. Pikirkan, perempuan yang selama 12 tahun menderita pendarahan, hanya mendengar tentang Yesus dan kasih karunia-Nya, membuat dirinya dipenuhi pengharapan, iman yang lebih lagi, dan keberanian bahwa dia dapat menerima kesembuhan. Jangan meremehkan kuasa mendengarkan tentang Yesus hanya karena hal ini terdengar sederhana. Ada ayat indah dalam Mazmur 90 ayat 12. Berbunyi demikian, "Ajarilah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Tahukah Anda, rahasia menghitung hari-hari dan tidak membiarkan satu hari pun terbuang sia-sia, kuncinya terletak di ayat 14 Mazmur 90. "Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu." Kata kasih setia di sini berasal dari bahasa Ibrani, hesed, yang berarti kasih karunia. Tuhan berkata agar kita dikenyangkan, dipuaskan oleh kasih karunia-Nya setiap hari. Sebelum kita melakukan apapun, membaca koran, pesan WA, Instagram, memeriksa email kita, atau melakukan panggilan telepon penting, mulailah hari bersama Yesus dan dikenyangkan oleh kasih karunia-Nya. Anda dapat membaca renungan harian kasih karunia yang tiap hari saya kirim lewat grup-grup WA yang ada. Bagi yang belum bergabung, silahkan hubungin call center. Anda WA di call center, minta bergabung. Atau TikTok, Instagram, YouTube, merenungkan kasih Bapa dan sebagainya. Mendengarkan klip khotbah tentang Yesus dan membuka surat cintanya untuk kita. Firman Tuhan. Tetapi Pak, pagi hari saya sangat sibuk. Berapa lama saya harus melakukan hal ini? Berapa banyak saya harus membaca, mendengar, dan berdoa? Kuncinya adalah jangan jadikan semua itu sebagai kewajiban dan aturan baku. Jika pagi hari tidak memungkinkan, carilah waktu lain yang sesuai dengan jadwal saudara. Bisa sebelum makan siang atau malam hari sebelum tidur. Prinsip utamanya di sini adalah dipuaskan setiap hari oleh kasih karunia-Nya. Makanlah darinya sampai hatimu dipenuhi dan dikenyangkan oleh kasih karunia-Nya. Sesungguhnya ini bukanlah tentang berapa lama atau seberapa banyak, melainkan seberapa puas dan kenyang saudara. Nikmati hadirat Tuhan setiap hari. Dia senang punya hubungan dengan kita, dan Dia ingin kita mengisi hati kita dengan kasih karunia-Nya, hikmat, sukacita, dan damai sejahtera. Mari saya mengajak berdoa. Yesus, terima kasih karena Engkaulah roti hidup dan air hidup yang memuaskan jiwaku dengan kasih karunia. Terima kasih telah mengundangku untuk dipenuhi kasih karunia-Mu dan merenungkan anugerah-Mu. Aku percaya saat aku mendengarkan Injil kasih karunia, Engkau pasti memuaskanku dengan kasih setiamu dan memberikan hikmat bagiku sehingga tidak ada satu hari pun yang terbuang sia-sia. Amin.